Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalmanila Ahmad dengan NIM G0024047 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.3 untuk laporan yang pertama. Nah, jadi di laporan yang pertama ini saya bacakan soalnya dulu. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, yang pertama jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, jadi di sini untuk dinding abdomen sendiri itu dibagi jadi anterolateral sama si posterior. Nah, yang pertama yang anterolateral sendiri. Jadi yang di anterolateral yang pertama itu ada kulit atau skin yang paling luar. Terus habis itu ada yang kedua ini ada fascia superficial. Di mana fascia superficial ini itu terdiri dari dua layer. Yang pertama ada fatty layer atau fascia Camper, sama yang kedua itu ada fascia scarpa, di mana yang Camper itu tadi yang fatty layer. Nah, yang scarpa ini itu isinya stratum membranosum atau lamina profunda gitu. Terus habis itu ada fascia yang profunda nih. Nah, kalau misalnya fascia superficial itu dia cuman melapisi bagian luar doang. Nah, kalau yang profunda itu nanti dia ini kayak lebih ke melapisi si otot-ototnya. Jadi setiap otot tuh ada, makanya dia tuh ada setiap otot, baik yang otot yang ini ada fascia yang ini dia ada fascia profundanya, yang ini ada fascia profundanya, yang ini juga ada fascia profundanya. Terus lanjut, terus ada muskulusnya nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari anterolateral itu di sini ada 3 muskulus yang kelihatan. Ada yang obliquus external, obliquus internal, sama transversus abdominis. Nah, sebenarnya dia tuh ada 2 muskuli lagi. Ada yang rectus abdominis sama pyramidalis abdominis gitu. Terus habis itu ada yang extraperitoneal fat, atau di sini itu ada fascia extraperitoneal. Nah, fascia extraperitoneal ini itu sebelumnya itu ada ini dulu, yang transversalis dulu. Ini yang kelima berarti. Yang kelima itu ada yang transversalis, dimana kalau misalnya dilihat dari bagian yang posterior, yang transversalis ini nggak ada. Terus baru yang extraperitoneal fat. Jadi ini yang keenam. Terus habis itu baru si peritoneum parietal, dimana ada peritoneum parietal yang ini sama yang visceral. Nah, kalau misalnya parietal itu tuh dia melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Jadi dia itu bagian dari dinding abdomennya. Tapi kalau misalnya yang peritoneum visceral itu dia melapisi si organnya langsung. Jadi organ viscera yang abdominis itu dia dilapisi langsung, baik yang secara retroperitoneal ataupun intraperitoneal gitu. Terus habis itu kita masuk ke muskulinya nih. Nah, di sini itu ada sesuai yang di sini. Jadi ada 3 muskuli. Yang pertama ada rectus abdominis, obliquus internus dan externus harusnya. Terus habis itu ada transversus abdominis sama yang pyramidalis ini. Nah, sebenarnya mereka itu dibagi jadi 2. Jadi yang flat muscle sama si vertical muscles. Nah, kalau misalnya yang si flat muscles itu berarti dia yang si 3 ini yang kelihatan di anterolateral. Ini mereka ini adalah flat muscles. Nah, sedangkan yang ini itu dia itu termasuk vertical muscles. Ini yang flat, ini yang vertical. Nah,
flat muscles itu dia itu tuh punya aponeurosis kan. Nah, aponeurosis dari flat muscle inilah itu yang nanti bakal bungkus si vertical muscles. Nah, pembungkusnya itu namanya apa? Namanya itu adalah vagina musculi recti gitu. Ini. Nah, terus habis itu ada yang namanya arah seratnya. Nah, arah serat dari musculi obliquus externus itu dia inferomedial atau bentuknya tuh kayak V. Sedangkan kalau yang obliquus internus dia itu superomedial, jadi bentuknya kayak A gitu. Terus kita lanjut ke yang bagian bagian posterior. Nah, ini yang di bagian posterior itu dia sebenarnya tuh sama kayak yang di anterolateral, tapi bedanya dia itu nggak punya fascia profunda sama fascia transversalis, dan dia itu ada 4 lapisan musculus. Nah, contohnya ini kayak ini nih, kayak yang musculus latissimus dorsi ini itu ada di lapisan pertama. Terus ini adalah erector spinae itu ada di lapisan kedua. Terus habis itu ini 4 musculus ini mulai dari yang psoas major, quadratus lumborum sama yang transversus abdominis ini ada di lapisan yang keempat gitu. Oke, terus lanjut terus kan tadi yang yang jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi ada tuh yang namanya duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini itu tuh terbagi jadi 3 nih. Nah, ini jadi 3, ada yang mesentri, ada yang omentum, sama ligamentum peritonei gitu. Nah, sebenarnya yang alat penggantungnya itu si mesentri ini tadi gitu. Nah, yang pertama itu ada mesenterium. Nah, mesenterium ini itu melekatkan si organ yang intraperitoneal ke dinding abdomen posterior gitu. Jadi dia itu si mesentri ini itu tuh dia namanya itu sesuai sama organnya. Misalnya kayak di kolon berarti mesokolon. Terus ada intestinal tenu itu ada di namanya mesenterium. Jadi mesenterium itu kayak lipatan ganda peritoneum yang luas, dia bentuknya kayak kipas gitu. Dia menghubungkan si jejunum sama ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus kalau kolon itu ada mesenkolon yang transversum, ada yang sigmoideum. Terus habis itu kalau misalnya transversum itu dia berarti menghubungkan si kolon transversumnya sama dinding abdomen posterior. Terus kalau misalnya sigmoideum itu bentuknya dia V, berarti dia mengikat si kolon sigmoideumnya ke abdomen, dinding abdomen gitu. Terus habis itu ada yang kedua tuh ada namanya omentum. Nah, omentum ini itu membentang dari gaster. Dari sini ini tuh omentum sebenarnya. Yang ini sama ini juga omentum. Ya, jadi ada 2 nih, ada omentum maius sama omentum minus. Nah, kalau misalnya yang maius itu dia yang ini. Itu dia tuh membentang dia tuh dari gaster dan proximal duodenum gitu. Jadi dia tuh kalau dia melekatkan si viscera intraperitonealnya. Nah, kalau misalnya yang maius itu dia tuh ada 4 ligamentum. Ada 4 nih ligamentumnya. Yang pertama itu gastro, semuanya yang 3-nya tuh ada gastronya. Yang satu itu frenica. Yang satu itu ini plenica, pie. Terus habis itu yang ada gastrokolika. Terus yang terakhir itu ada sphenorenal gitu. Terus habis itu ada yang minus. Nah, minus itu dia ada di bagian atas. Jadi dia tuh punya 2 ligamen, ada hepatoduodenal. Jadi menghubungkan hepar sama si duodenal, sama yang gastrohepatika. Jadi si gaster sama si hepar gitu. Oke, lanjut. Buat yang terakhir itu ada ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei itu tuh dia melekatkan si organnya ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen. Nah, dia ini adalah salah satu kayak membentuk bagian dari si omentum itu tadi. Nah,
ada yang di hepar, ada yang di gaster. Nah, kalau di hepar itu ada ligamentum falciformi, terus hepatoduodenal sama gastrohepatika. Terus habis itu kalau di gaster itu dia tuh juga ada 3. Jadi sama-sama ada 3. Nah, kalau yang di gaster itu ada gastrofrenica, gastroplenica sama gastrokolika gitu. Oke, sekian untuk laporan yang pertama. Terima kasih.